Saya Elsa Fira Nurulakmalia dengan NPM 063. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai kesalahan tipe 1, kesalahan tipe 2, dan kekuatan statistik. Nah, untuk kesalahan tipe 1 ini biasa juga disebut dengan alfa, di mana ini merupakan probabilitas menolak hipotesis nol ketika hal tersebut itu sebenarnya benar. Untuk kesalahan tipe 2 biasa disebut dengan beta, yang mana ini merupakan probabilitas kegagalan untuk menolak hipotesis nol tertentu bahwa hipotesis alternatif tersebut benar. Nah, untuk kekuatan statistik, ini merupakan probabilitas untuk menolak hipotesis nol dengan benar. Nah, kekuatan statistik ini bergantung pada alfa, ukuran efek, dan ukuran sampel. Nah, semakin rendah alfa, yaitu semakin dekat alfa bergerak ke nol. Nah, maka semakin rendah kekuatan statistik. Nah, semakin tinggi alfa, semakin tinggi kekuatan statistik. Nah, untuk ukuran efek ini merupakan perbedaan besar atau hubungan yang kuat dalam populasi. Ini mungkin lebih ditemukan daripada perbedaan kecil, yaitu untuk kesamaan dan hubungan. Kemudian ukuran sampel. Peningkatan ukuran sampel menghasilkan probabilitas yang lebih tinggi untuk menemukan apa yang kita cari. Nah, setelah memilih tingkat signifikasi statistik yang dapat diterima untuk menguji hipotesis, langkah selanjutnya adalah memutuskan metode yang tepat untuk menguji hipotesis tersebut. Nah, pilihan teknik statistik yang tepat ini bergantung pada jumlah variabel, yaitu variabel independen dan dependen yang diteliti, dan bergantung juga pada skala pengukuran variabel. Nah, ada dua teknik yang bisa digunakan. Ini tergantung pada variabel yang diteliti ya. Untuk teknik statistik univariat ini digunakan saat ingin meneliti hubungan dua variabel. Nah, contohnya, jika ingin meneliti pengaruh jenis kelamin pada jumlah permen yang dimakan siswa untuk tiap minggunya. Nah, sebaliknya, jika tertarik pada hubungan antara banyak variabel, maka teknik statistik multivariat ini yang perlu digunakan. Selanjutnya adalah menguji hipotesis menggunakan metode single mean. Asumsikan bahwa rata-rata mahasiswa belajar itu 32 jam seminggu. Kemudian peneliti melakukan pengambilan sampel kepada 20 teman sekelas, berapa lama mereka belajar dalam seminggu. Nah, didapatkan rata-rata waktu belajar per minggu itu ternyata 36,2 jam, yang mana ini merupakan 4 jam dan 12 menit lebih lama dari waktu belajar mahasiswa pada umumnya. Nah, dari pernyataan tadi, maka diambil hipotesis H0 jumlah jam belajar mahasiswa di universitas sama dengan jumlah jam belajar mahasiswa pada umumnya, dan diambil hipotesis alternatif jumlah jam mahasiswa di universitas berbeda dengan jumlah jam belajar mahasiswa pada umumnya. Cara memutuskan apakah ada perbedaan yang signifikan antara mahasiswa di universitas dengan mahasiswa pada umumnya, ini bergantung pada 3 aspek. Yang pertama, nilai rata-rata sampel yaitu 36,2 jam, kemudian nilai standar perbandingan yaitu 32 jam, dan tingkat ketidakpastian mengenai seberapa baik rata-rata sampel merepresentasikan rata-rata populasi. Nah, setelah dilakukan perhitungan, maka didapatkan nilai T itu sebesar 2,438, yang mana ini lebih besar dari nilai tabel yang sesuai, yaitu 1,729. Hal ini berarti bahwa perbedaan antara 36,2 dan 32 ini signifikan secara statistik. Dengan demikian, hipotesis nol harus ditolak. Testing hypothesis about two relate means menguji hipotesis tentang dua cara yang berhubungan. Kita dapat melakukan uji T sampel berpasangan untuk menguji perbedaan pada kelompok yang sama sebelum dan sesudah berlakuan. Misalnya, apakah sekelompok karyawan akan berkinerja lebih baik setelah menjalani pelatihan dibandingkan sebelumnya?
Wilson-Sickrand test adalah uji non-parametrik untuk menguji perbedaan signifikan antara dua sampel yang berkaitan atau pengukuran berulang pada satu sampel. Uji ini itu digunakan sebagai alternatif uji T-sampel berpasangan ketika populasi tidak dapat diasumsikan berdistribusi normal. McNemar's test merupakan metode non-parametrik yang digunakan pada data nominal. Hal ini menilai signifikansi perbedaan antara dua sampel dependen ketika variabel yang diteliti bersifat dikotomis. Hal ini digunakan terutama pada sebelum penelitian untuk menguji efek eksperimental. Uji ini merupakan teknik yang mudah untuk menguji homogenitas marginal yang mengacu pada kesetaraan atau tidak adanya perbedaan yang signifikan. Selanjutnya, testing hipotesis about two unrelated means, yaitu menguji hipotesis tentang dua cara yang tidak berhubungan. Uji T-sampel independen dilakukan untuk melihat apakah terdapat perbedaan signifikan dalam mean untuk dua kelompok dalam variabel yang diteliti. Artinya, variabel nominal yang dibagi menjadi dua subkelompok, misalnya karyawan di Departemen Pemasaran dan Departemen Akuntansi, karyawan muda atau tua, diuji untuk melihat apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara keduanya. Kemudian, testing hypothesis about several means atau menguji hipotesis tentang beberapa cara. Analisis varians atau ANOVA membantu menguji perbedaan rata-rata yang signifikan di antara lebih dari kedua kelompok pada suatu interval atau variabel terkait dengan skala rasio. Misalnya, apakah tingkat promosinya berbeda secara signifikan bagi mereka yang telah menugaskan mentor, memilih mentor sendiri, dan tidak memiliki mentor dalam sistem organisasi. Yang selanjutnya yaitu regression analysis atau analisis regresi. Analisis regresi adalah teknik statistik untuk memodelkan hubungan antara satu atau lebih variabel independen yaitu X dan variabel independen yaitu Y. Digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen. Ada jenis-jenis regresi yaitu ada dua, yaitu yang pertama regresi linear atau sederhana. Regresi linear sederhana yaitu melibatkan satu variabel independen dan satu variabel dependen. Contohnya pengaruh kualitas produk yaitu variabel independen terhadap keputusan pembelian yaitu variabel dependen. Itu yang selanjutnya itu regresi linear berganda, yaitu melibatkan lebih dari satu variabel independen. Contohnya pengaruh harga X1, kualitas X2, dan promosi X3 terhadap keputusan pembelian yaitu terhadap variabel dependen. Yang selanjutnya yaitu multicollinearity. Adapun definisinya itu terjadi ketika dua atau lebih variabel independen dalam regresi memiliki korelasi yang lebih tinggi. Ini menyebabkan kesulitan dalam menentukan pengaruh individual variabel tersebut pada variabel dependen. Adapun dampak multicollinearity yaitu estimasi koefisien regresi menjadi tidak stabil atau tidak dapat diandalkan. Yang kedua, sulit menentukan variabel independen mana yang lebih pengaruh. Dan yang ketiga, model regresi dapat memberikan hasil yang bias atau tidak akurat. Selanjutnya, meneruskan tentang analisis regresi tadi, ini tentang menguji moderasi menggunakan analisis regresi, efek interaksi. Di sini variabel moderator sebagai variabel yang mengubah hubungan awal antara variabel independen dan variabel dependen. Ini berarti bahwa pengaruh satu variabel X1 terhadap Y bergantung pada nilai variabel lain. Variabel moderat X2, interaksi tersebut dimasukkan sebagai produk dari dua variabel dalam model regresi. Selanjutnya ada pengujian dan analisis multivarian lainnya. Yang pertama ada analisis diskriminan. Ini membantu mengidentifikasi variabel independen yang membedakan variabel dependen yang berskala nominal. Lalu yang kedua ada regresi logistik, digunakan ketika variabel dependen bersifat non-metrik. Namun ketika variabel dependen hanya memiliki dua kelompok, regresi logistik sering lebih disukai karena tidak menghadapi asumsi ketat yang dihadapi analisis diskriminan dan karena sangat mirip dengan analisis regresi.
Lalu yang ketiga ada analisis gabungan, adalah teknik statistik yang digunakan dalam banyak bidang termasuk pemasaran, manajemen produk, dan riset operasi. Analisis gabungan mengharuskan partisipan untuk membuat serangkaian trade-off. Lalu ada ANOVA, yaitu ANOVA dua arah dapat digunakan untuk menguji pengaruh dua variabel independen non-metrik terhadap satu variabel dependent metrik. Lalu ada MANOVA, ini mirip dengan ANOVA dengan perbedaan bahwa ANOVA menguji perbedaan rata-rata lebih dari dua kelompok pada satu variabel dependen, sedangkan MANOVA menguji perbedaan rata-rata antar kelompok pada beberapa variabel dependen secara bersamaan dengan menggunakan jumlah kuadrat dan matriks perkalian silang. Lalu yang terakhir ada korelasi kanonik. Ini menguji hubungan antara dua atau lebih variabel dependen dan beberapa variabel independen. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait Excel Search Enterprises Hypothesis Testing. Berikut ada hipotesis untuk penelitian H1, yaitu pengayaan pekerjaan mempunyai efek negatif terhadap niat untuk keluar. H2, keadilan yang dirasakan memiliki efek negatif terhadap niat untuk keluar. H3, kelelahan memiliki efek positif terhadap niat untuk keluar. H4, kepuasan kerja memediasi hubungan antara pengayaan pekerjaan, persepsi ekuitas, dan kelelahan pada karyawan untuk pergi. Hipotesis ini menyerukan penggunaan analisis regresi termediasi, yaitu semua variabel diukur pada tingkat interval. Untuk menguji hipotesis bahwa kepuasan kerja memediasi efek keadilan yang dirasakan, kelelahan, dan pengayaan pekerjaan pada niat karyawan untuk keluar. 3 model regresi diestimasikan. Model pertama, meregresi kepuasan kerja pada keadilan yang dirasakan, kelelahan, dan pengayaan pekerjaan. Model kedua, meregresi niat untuk keluar pada keadilan yang dirasakan, kelelahan, dan pengayaan pekerjaan. Model ketiga, meregresi niat karyawan untuk keluar pada keadilan yang dirasakan, kelelahan, pengayaan pekerjaan, dan kepuasan kerja. Selanjutnya ada data warehousing, data mining, and operation research. Data warehousing dan data mining merupakan aspek dari sistem informasi. Data warehousing biasanya dibangun dari data yang dikumpulkan melalui berbagai departemen perusahaan dan dapat diakses melalui berbagai alat online analytical processing atau OLAP untuk mendukung pengambilan keputusan. Dengan menggunakan algoritma untuk menganalisis data dengan cara yang bermakna, data mining memanfaatkan data warehousing secara lebih efektif dengan mengidentifikasi hubungan dan pola tersembunyi dalam data yang tersimpan di dalamnya. Misalnya, data mining memungkinkan untuk melacak pola penjualan eceran berdasarkan kode zip dan waktu pembelian, sehingga penyimpanan barang yang optimal menjadi mungkin. Lalu ada operation research atau management science, adalah alat canggih lain yang digunakan untuk menyederhanakan dan dengan demikian memperjelas jenis-jenis masalah kompleks tertentu yang dapat dikuantifikasi. OR menggunakan matematika dan statistik tingkat tinggi untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan akhirnya memecahkan masalah rumit yang sangat kompleks yang dihadapi oleh manajer. Selanjutnya ada software yang digunakan untuk menganalisis data. Nah, ada berbagai macam perangkat lunak analitis yang dapat membantu menganalisis data berdasarkan kebutuhan spesifik, masalah penelitian, dan atau model konseptual sebagai berikut. Yang pertama ada Lisrel. Lisrel ini dirancang untuk memperkirakan dan menguji model persamaan struktural. Kedua ada MATLAB. MATLAB adalah program komputer yang awalnya dirancang untuk menyederhanakan penerapan rutin aljabar linear numerik. Lalu yang ketiga ada MPLUS. MPLUS adalah program permodelan statistik yang menawarkan kepada peneliti berbagai pilihan model, penaksiran, dan algoritma. Keempat ada Qualtrics. Program ini memungkinkan pengguna melakukan berbagai jenis pengumpulan data dan analisis data daring, evaluasi karyawan, umpan balik situs web, dan penelitian pemasaran. Kelima ada SIS atau STAT, adalah sistem terpadu produk perangkat lunak yang mampu melakukan berbagai analisis statistik seperti statistik deskriptif, teknik multivarian, dan analisis deret waktu. Keenam ada SPSS, adalah program manajemen dan analisis data yang dirancang untuk melakukan analisis data statistik, termasuk statistik deskriptif seperti plot, frekuensi, bagan, dan daftar. Ketujuh ada SPSS AMOS, dirancang untuk memperkirakan dan menguji model persamaan struktural. Dan yang kedelapan ada Stata. Stata adalah paket perangkat lunak statistik tujuan umum yang mendukung berbagai metode statistik dan ekonometrik, grafik, dan fitur yang disempurnakan